fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's Ayo disentuh nih. Musste mal auf die schlechten, also in die Gurken so. Waduh, Arya makannya banyak ya. Selamat Paskah buat teman-teman yang merayakan. Jadi bagi orang Israel, Paskah itu dulu mereka merayakan kelepasan ya, dibebaskan dari Mesir dan dari tulah maut ya, di mana bangsa Mesir kehilangan anak sulungnya dari bukan cuma anak-anak tapi juga ternak juga gitu ya. Dan orang Israel mereka menyembelih domba untuk darahnya dilumuri gitu ya di tiang pintu. Itu merupakan simbol gitu ya. Nah itu orang Israel sampai sekarang masih menyembelih korbannya untuk pengampunan dosa. Jadi buat orang Kristen sekarang Paskah adalah kita merayakan kelepasan karena Yesus adalah korban yang sempurna bagi penghapusan dosa kita ya. Dan buat saya pribadi saat ini kita tidak menyembelih korban domba atau sapi atau binatang yang lain, tapi buat saya korban yang sekarang adalah korban syukur. Jadi yang namanya korban pasti melibatkan darah ya, simbol kematian, kesakitan gitu ya. Yang namanya korban pasti nggak enak, pasti sakit. Jadi kalau situasi kita enak, semua serba kecukupan, serba indah, serba nyaman, itu namanya bukan korban kalau kita bersyukur. Tapi kalau situasi kita lagi susah, kita lagi sakit, tapi kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersyukur, itu baru namanya korban ya. Jadi menurut saya gitu ya, kita sekarang memberikan korban bukan lagi korban seperti yang bentuknya seperti binatang, tapi korban perasaan kita, korban ucapan syukur kita. Walaupun situasi kita saat ini mungkin berat, untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, tapi kita tetap lakukan karena kita percaya Tuhan punya maksud yang baik di dalam segala situasi yang saat ini kita alami. Ya, kita tetap menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur, itu merupakan korban yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan ya, menurut saya begitu. Jadi itulah korban yang kita persembahkan sekarang ya, di zaman modern ini gitu, bukan lagi seperti yang dilakukan bangsa Israel.
Lalu ibadah kita, menurut saya pribadi ya, berdoa, berpuasa itu sesuatu yang baik, yang juga disukai oleh Tuhan. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Yesaya ya, Yesaya pasal yang ke-58 ayat 6 ya. Ini firman Tuhan berkata, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu adalah bentuk puasa kita yang lebih baik lagi menurut saya. Ya, menurut firman Tuhan juga ya. Yang dikehendaki oleh Tuhan bukan sekadar kita berpuasa menahan lapar, haus gitu ya, menyiksa diri kita sampai kita sungguh-sungguh seperti menyangkal diri, seperti ya menyiksa diri begitu ya. Itu baik juga kita melakukan hal itu untuk merasakan bagaimana sengsaranya ya, seperti mengambil bagian dalam sengsara Tuhan ya. Itu merupakan ibadah juga. Tetapi yang jauh lebih berkenan, yang jauh lebih dikehendaki oleh Tuhan adalah saat ini khususnya bagi kita orang Kristen yang diberkati dengan kecukupan secara materi, yang bisa memelihara atau melihat kebutuhan orang lain ya. Ini adalah perintah Tuhan buat kita. Bukan lagi kita cuma sekedar berpuasa, tetapi kita diberkati untuk menjadi berkat. Artinya kita melihat saudara-saudara kita yang kekurangan. Ya, coba gereja bergerak saat ini, orang-orang percaya yang diberkati Tuhan, yang masih berkecukupan. Coba kita perhatikan sekeliling kita, kalau Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati saudara kita. Misalnya ada yang saat ini krisis, ya betul-betul krisis. Untuk makan pun susah gitu ya, betul-betul kekurangan. Jangan kita menutup hati kita terhadap saudara-saudara kita ini. Kita bukan cuma terhadap saudara-saudara kita seiman ya. Saya percaya Tuhan juga mau kita menjadi saksi, menjadi terang di tengah kegelapan ya. Ada rencana Tuhan di balik musibah atau krisis ini, bahwa kita orang percaya dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia sekitar kita. Jadi kalau kita bisa membantu orang di sekitar kita yang kesusahan, kita tidak lihat apakah punya kepercayaan yang sama dengan kita atau tidak, tapi kita memberkati mereka, mengasihi mereka, karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Bagaimana kita membagikan kasih Tuhan ya, menunjukkan bahwa Tuhan itu baik bagi setiap orang, bukan cuma orang yang baik, tapi juga Tuhan tetap baik kepada orang yang tidak baik sekalipun ya. Tuhan menciptakan matahari untuk semua orang ya, orang yang baik maupun orang yang jahat. Jadi kalau kita memberi ya, bukan cuma untuk saudara-saudara kita seiman, tapi juga untuk orang lain yang betul-betul membutuhkan ya. Di dalam perjanjian baru ya, kitab Yakobus juga mengajarkan kita ya, kadang-kadang kita dengan kepercayaan kita, dengan iman kita koar-koar dengan kata-kata gitu ya. Jadi seringkali orang tidak tergerak gitu ya, cuma mendengarkan kita berbicara, atau kalau kita membagikan kesaksian iman kita tanpa perbuatan gitu, dibandingkan kalau kita menyatakan iman kita melalui perbuatan kita ya. Di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari,
dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ya, jadi ini teguran buat kita, orang percaya, hamba-hamba Tuhan khususnya, ya pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati, yang berkelimpahan, ya. Tidak cukup kita hanya memberitakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan makanan, pakaian di saat susah ini, di saat krisis ini, ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ini saatnya kita bergerak, saudara-saudara, bukan cuma dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Kita lihat di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, atau di sekitar kita, apakah ada yang kekurangan. Saya mengajak saudara-saudara semua untuk saling berbagi. Ya, ini saatnya kita menunjukkan kasih Tuhan terhadap sesama kita. Ini adalah makna Paskah yang sesungguhnya. Ya, kita berbagi kasih dengan sesama kita dimanapun kita berada, ya, baik yang di Indonesia maupun yang di Jerman. Ya, sekarang ini dengan teknologi bukan lagi hambatan untuk kita berbagi dengan sesama kita. Ya, jadi di balik krisis ini ada kesempatan yang besar buat kita, khususnya orang percaya, untuk memberitakan kabar sukacita dan menyatakan iman kita kepada dunia, membagikan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.